Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum alur film The Invincible Guest tahun 2016. Film ini menceritakan bagaimana pasang orang tua yang membalas dendam atas kematian anaknya. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya peringatkan ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oh ya, don't forget to like, share, and subscribe this channel untuk mendapatkan video-video terupdate seperti ini. Check it out. Pengusaha Spanyol bernama Adrian Doria bebas bersyarat dengan jaminan setelah ditangkap atas kasus pembunuhan kekasihnya, Laura Vidal. Pengacara Adrian yang bernama Felix Leiva menyewa pengacara pembela lainnya bergengsi bernama Virginia Goodman yang mengunjunginya pada suatu malam dengan berita bahwa jaksa telah menemukan seorang saksi baru yang akan bersaksi di depan hakim segera. Jadi, dia harus menceritakan keseluruhan cerita dengan cepat. Adrian memberitahu Virginia bagaimana dia dan Laura berencana mengakhiri perselingkuhan mereka beberapa bulan yang lalu. Lalu, tiba-tiba Adrian menerima pemerasan lewat telepon untuk datang ke hotel pedesaan dengan 100.000 euro. Di hotel, Adrian tiba-tiba dipukul hingga pingsan dan terbangun, lalu menemukan Laura tewas di kamar mandi. Polisi tiba dan menemukan pintu kamar terkunci juga dirantai dari dalam. Polisi kemudian mendobrak masuk. Jendela terkunci dan pegangan dilepas selama musim dingin, meninggalkan Adrian satu-satunya tersangka. Setelah Adrian ditangkap, istri Adrian meninggalkannya dan membawa putri kecil mereka. Virginia kemudian curiga bahwa Adrian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya. Kemudian Adrian menceritakan lebih jauh ke belakang, bagaimana dia mengaku berada di Paris tapi benar-benar berada di kabin bersama Laura. Saat mereka berkendara kembali ke Barcelona melalui Sierra y Canons de Guara, Adrian mencoba meyakinkannya untuk mengakhiri hubungan perselingkuhan mereka. Akibat terganggu saat menyetir, Adrian berbelok jalur untuk menghindari rusa lewat, menghindari mobil lain dari arah berlawanan, yang akhirnya menabrak pohon. Meski Adrian dan Laura tak terluka, pengemudi mobil lain, pegawai bank bernama Daniel Garrido, 23 tahun, tewas saat itu. Laura merasionalisasi bahwa itu bukanlah sepenuhnya kesalahan mereka, karena Daniel sedang mengirim pesan dan tidak memakai sabuk pengaman yang saat mengemudi. Ketika mobil lain mendekat, Laura mendorong tubuh Daniel ke kursi penumpang dan dia serta Adrian berpura-pura tidak saling mengenal dan sedang bertukar informasi asuransi. Laura menjawab telepon Daniel ketika berdering untuk melanjutkan tipu muslihatnya. Pengemudi lain yang sedang lewat itu pun akhirnya pergi dan percaya pada mereka. Adrian dan Laura pun akhirnya memasukkan tubuh Daniel ke dalam bagasi. Lalu mereka berencana untuk menghilangkan jejak, yaitu dengan membuang tubuh Daniel ke danau, sedangkan Laura akan menunggu di sana sambil menelpon mobil derek untuk memperbaiki mobil SUV dari Adrian. Kemudian Laura yang kesal kembali ke tempat kecelakaan. Di sana, Adrian masih menunggu. Laura mengendarai mobil Adrian dan memberitahu Adrian bagaimana mobilnya bisa diperbaiki. Ternyata, saat Laura sedang menunggu mobil derek, seorang insinyur otomotif bernama Thomas lewat dan menawarkan untuk membantu Laura. Laura mengaku menabrak seekor rusa. Thomas pun menarik mobil Adrian ke rumahnya untuk diperbaiki. Saat berbicara dengan istri Thomas bernama Elvira, Laura melihat beberapa foto dan menyadari bahwa Daniel Garrido adalah putra mereka. Laura yang masih menyimpan ponsel Daniel di sakunya, menyembunyikannya di sofa saat Elvira menelpon mencari putranya. Saat Laura pergi dengan mobil Adrian, Thomas Garrido memperhatikan kalau Laura menyesuaikan kursinya. Itu membuktikan bahwa Laura berbohong ketika dia mengklaim dia sedang mengemudi dan menghindari rusa. Thomas mencatat plat nomor mobil tersebut saat Laura pergi. Setelah Adrian menjual mobilnya dan melaporkannya bahwa mobil itu dicuri, dia berpisah dengan Laura untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Adrian dipanggil ke kantor polisi karena Thomas telah melaporkan nomor platnya ke polisi. Felix mengatur alibi palsu untuk Adrian di Paris dan menyuap polisi untuk menghapus nama Adrian dari bekas kasus Garrido.
Ketika berita melaporkan bahwa Daniel sedang dalam pelarian setelah menggelapkan uang dari bank, Adrian bertemu Laura, yang mengatakan bahwa Laura telah mengambil dompet Daniel ketika mereka meletakkan tubuhnya di bagasi. Kemudian, dengan menggunakan informasi dari kartu identitas Daniel, Laura yang mempunyai suami yang kebetulan bekerja di bank yang sama, meretas akun Daniel dan mencuri uang untuk membuat jejak palsu. Adrian mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi Laura mengancam Adrian akan membongkar semuanya jikalau Adrian mengaku pada polisi. Adrian kemudian dinobatkan sebagai pengusaha Eropa tahun ini, dan Thomas menyamar sebagai reporter selama upacara untuk bisa bertemu dengan Adrian. Thomas memperhatikan bahwa Adrian mengeluarkan pematik rokok yang sama dengan yang dia lihat saat memperbaiki mobil. Dia memohon Adrian untuk memberitahunya di mana tubuh putranya untuk bisa menguburnya. Di tengah perseteruan itu, petugas keamanan pun datang untuk menyingkirkan Thomas dari situ. Beberapa hari kemudian, Adrian menerima foto sebuah danau dengan instruksi untuk membawa Laura ke hotel pedesaan dengan membawa 100.000 euro. Adrian mengira pemeras itu mungkin adalah pengemudi yang mereka lihat setelah kecelakaan. Adrian yakin kalau pengemudi itu mengikutinya saat dia membuang mobilnya ke danau. Kembali ke masa sekarang. Virginia menyarankan bahwa untuk menyelamatkan dirinya, Adrian dapat mengklaim bahwa dia melihat wajah pria yang memukulnya di kamar hotel pedesaan dan penyerang itu adalah Thomas. Dia memberitahu Adrian bahwa sebenarnya tidak ada saksi yang baru. Virginia hanya ingin memaksa Adrian untuk mengatakan kebenaran dari keseluruhan cerita dengan cepat. Adrian kemudian mengungkapkan bahwa dia selalu tahu itu adalah Thomas yang memukulnya di hotel. Virginia memberi saran kepada Adrian untuk memasukkan barang Laura di bagasi mobil Daniel dengan tubuh Daniel dan mengklaim bahwa Laura lah yang bertindak sendiri. Adrian kemudian mengakui bahwa saat dia mendorong mobil ke danau, Daniel terbangun karena dia hanya tidak sadarkan diri, bukanlah mati. Namun Adrian tetap menenggelamkan mobilnya. Hasil otopsi akan mengungkapkan bahwa dia mati tenggelam. Virginia sangat terkejut. Dia pun marah terhadap Adrian karena dia sebenarnya memang pembunuh. Tapi untuk menjaga reputasinya sendiri sebagai pengacara terbaik dan tidak pernah kalah satu kasus pun, Virginia mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan hal ini kepada hakim. Virginia mengatakan otopsi Laura menunjukkan dia menderita kecemasan, kemungkinan karena hati nurani yang bersalah, dan menuduh jika Adrian sudah berbohong untuk membuatnya tampak seperti Laura lah dalang di balik penipuan mereka. Namun Virginia mengatakan dia yakin Thomas menjebaknya karena Elvira bekerja di hotel pedesaan tempat mayat Laura ditemukan. Dan itulah mengapa Thomas memilih tempat itu. Elvira, istrinya, bisa dengan mudah membuka kunci jendela untuk suaminya melarikan diri setelahnya. Membunuh Laura dan kemudian mengunci jendela, membuatnya tampak seperti tidak ada orang lain yang masuk. Virginia mengatakan Thomas telah mengikuti Adrian, Felix, dan bahkan dirinya sendiri dan menunjuk ke sebuah apartemen di seberang jalan, di mana Thomas bersembunyi. Dia terus mendesak Adrian yang akhirnya mengakui bahwa dialah yang sebenarnya membunuh Laura dan melakukan semua hal yang kita sebagai penonton menganggapnya sebagai perbuatan Laura. Felix menelpon dan meninggalkan pesan di mesin voicemail rumah Adrian, mendesaknya untuk menelpon kembali karena dia tidak dapat menghubunginya di ponselnya. Virginia menyarankan agar dia membalas telepon Felix saat mereka break selama 10 menit. Virginia keluar dari apartemen dan mulai berjalan dengan sangat cepat. Sementara itu, Adrian menyalakan ponselnya dan menelpon Felix. Felix kembali berkata pada Adrian bahwa ia tidak dapat menghubunginya karena ponselnya juga dimatikan. Jadi ia menginformasikan bahwa memang ada saksi penuntut baru dan itu adalah si pengemudi lain yang sempat lewat. Tetapi Felix berhasil menyuapnya agar tidak bersaksi. Saat Felix mempertanyakan bagaimana pertemuan dengan Virginia, panggilan mulai masuk dan keluar dengan nada tinggi. Adrian kemudian menyadari pena yang digunakan untuk menandai lokasi danau tempat Daniel dibuang meletup dan menodai bajunya dengan tinta. Adrian pun sadar bahwa pena yang diberikan oleh Virginia itu kepadanya adalah alat penyadap dan seluruh percakapan mereka tadi telah direkam. Dia ingat Virginia mematikan ponselnya sebelumnya kemungkinan besar agar sinyal ponsel tidak mengganggu rekaman.
Dia melihat ke apartemen lain dan melihat Thomas berdiri di samping Virginia yang mengungkapkan dirinya sebagai Elvira Garrido yang menyamar. Menggunakan pengakuan yang dipaksa Elvira dari Adrian, Thomas memanggil polisi saat Virginia Goodman yang asli tiba di apartemen Adrian. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya film ini sangat keren, terutama dengan plot twist yang tak tertebak. Dari awal sampai akhir film, kita disuguhkan kalau sepertinya Adrian itu adalah korban. Namun ternyata dia itu adalah pelaku dari semuanya. Inilah bukti kegigihan orang tua jika anaknya tersakiti. Oke, sekian dulu dari saya. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak bisa merangkum seluruh esensi dan emosi yang diberikan film tersebut. Jadi saya sangat menyarankan untuk menonton film aslinya. Oke, don't forget to like, share, and subscribe this channel untuk mendapatkan video-video terupdate seperti ini. As always, thank you very much and peace out.